Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini, sahabat bertumbuh di dalam saat teduh, di mana di dalam podcast ini kita akan mengangkat persoalan dan keresahan di dalam hidup untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan iman. Pada kesempatan malam hari ini, renungan kita akan mengangkat judul Awasilah bibir dan hidupmu. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Saya menyadari bahwa judul podcast ini membuat saudara mungkin bertanya-tanya, kok awasilah bibir dan hidupmu sih? Bukankah bibir itu juga adalah bagian dari hidup kita? Itu betul, saudaraku. Tetapi saya mau menekankan di sini bahwa bibir kita juga harus kita jaga dengan baik-baik. Walaupun nas firman Tuhan itu terambil dari Perjanjian Baru, tetapi kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sering kita jadikan contoh, yakni Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 berkata, "Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Banyak kali di dalam khotbah mengenai Ayub, orang menekankan ajaran tentang penderitaan yang Ayub rasakan atau alami. Saya mau mengajak kita belajar dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana cara Tuhan memandang Ayub dan bagaimana Ayub di dalam pandangan mata Tuhan. Ayub 1 ayat 8 berkata, "Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ini relevan dengan ayat yang pertama tadi, penekanan pada kata saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kali ini pertanyaan yang sama saya tujukan kepada setiap kita, termasuk juga kepada saya. Sudahkah saudara hidup saleh dan jujur? Sudahkah saudara hidup takut akan Allah? Sudahkah saudara hidup menjauhi kejahatan? Ini akhirnya relate dengan ayat Perjanjian Baru yang kita baca tadi, bahwa siapa yang mau menjadi pengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Tema podcast ini berkata, awasilah bibirmu dan dirimu. Kira-kira saudara pernahkah berawas-awas dengan bibir dan hidup saudara? Sebagaimana Ayub juga melakukannya di dalam Ayub 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, yakni anak-anaknya ya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kalau hidup anak-anaknya aja ia awasi, jangan-jangan mereka berbuat dosa dengan hidupnya. Ayub membakar korban, memohon Tuhan mengampuni dan memberkati anak-anaknya. Ini adalah contoh orang yang begitu takut akan Tuhan. Saudaraku, terus terang, hikmat mengenai Ayub ini juga sudah cukup menampar wajah saya, bahwa banyak kali juga saya seperti itu. Saya kurang mengawasi hati, pikiran, dan bibir saya. Maka ketika Tuhan memberikan hikmat dan rema firman ini kepada saya menyadari bahwa ternyata hari-hari kemarin yang saya lalui, saya menghabiskan waktu saya untuk berbuat dosa dengan hidup saya, dengan pikiran saya, dengan keluhan-keluhan, gerutuan-gerutuan yang keluar dari mulut saya, kekecewaan saya, ketidakpercayaan saya kepada Tuhan. Saya terlalu banyak berbuat dosa di dalam hari-hari yang saya lalui. Saya tidak pernah mengawasi diri saya setiap malam atau setiap pagi di waktu saya berdoa. Mari saudaraku, di dalam waktu saudara berdoa atau saat teduh saudara, renungkanlah firman ini dan takutlah akan Tuhan. Ketika engkau menyimpan dosa dan pelanggaran, ketika engkau membenci seseorang dan menyimpan dendam kepada dia di dalam hari-hari kehidupan, Tuhan tidak berkenan dengan itu semua. Jadi hikmat yang saya bisa pelajari dari hidup Ayub ialah saya harus mengawasi hati saya, bibir saya, hidup saya di hadapan Tuhan. Maka hari-hari ini baik di dalam doa malam maupun di dalam doa pagi saya
Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan ingatkan aku akan apa dosa dan pelanggaran yang sudah aku lakukan sepanjang hari ini dan hari kemarin Tuhan. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, supaya aku jangan menggerutu dan mengutuki Engkau, mempersalahkan Engkau Tuhan, supaya aku jangan membenci sesamaku, atau ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku yang membuat orang lain kecewa, kepahitan, sedih, terluka. Ampuni aku Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita ini adalah umat perjanjian baru, orang-orang yang ditebus oleh karena kasih karunia, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi itu tidak lantas kita menjadikan berita Injil atau keselamatan itu murahan. Kita harus belajar berkaca dari Ayub, bahwa kita pun harus belajar hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita orang-orang percaya. Yang mengikuti Tuhan harus belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Terima kasih untuk teguran, didikan, dan ajaran-Mu. Kami belajar untuk menyimpan kebenaran firman itu di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.